Oke, untuk yang materi ini, modul ini ya, modul kedua ini tentang dasar-dasar dari konfigurasi perangkat di switch dan juga perangkat akhir ya, seperti PC, dan nantinya bisa ke router juga sebetulnya sama ya. Nah, tujuannya kita bisa menerapkan pengaturan awal ya, seperti penggunaan password, pengalamatan IP, dan mungkin parameter-parameter secara default ya, parameter seperti contohnya parameter default gateway misalkan ya, kemudian ada subnet mask dan seterusnya. Nah, ada sekitar 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 8 topik. Yang pertama ada Cisco IOS Access ya, kemudian ada IOS navigasinya. Nah, yang pertama ini kita menjelaskan cara mengakses perangkat Cisco ya. Jadi bagaimana ketika kita menggunakan perangkat-perangkatnya Cisco, kemudian bagaimana cara mengaksesnya. Kemudian yang kedua, navigasinya. Nah, navigasi di sini hampir sama seperti sistem operasi yang lain ya, besutan dari Unix. Kemudian perintah-perintah ya, perintah yang ada atau struktur perintah. Misalkan kalau di sistem operasi itu biasanya ada root ya, kemudian di bawahnya itu ada sub dari rootnya itu sendiri atau direktori-direktori yang ada. Nah, ini juga sama ya. Kemudian konfigurasi dasar pada perangkat ya, menggunakan command line ya. Jadi walaupun sebetulnya nanti ada kayak fungsi-fungsi dari pemakaian GUI, tapi disarankan menggunakan command line. Kemudian bagaimana kita menyimpan hasil konfigurasi yang sudah dilakukan atau dijalankan. Kemudian topik yang berikutnya yaitu port dan addresses, yaitu pengalamatan dan juga pengenalan port. Kemudian konfigurasi IP address. Nah, ini bagaimana kita mengkonfigurasi pengalamatan IP pada perangkat host ya. Kemudian yang terakhir adalah memverifikasi koneksi di perangkat. Misalkan ada 2 perangkat atau 3 perangkat, kemudian kita hubungkan, kira-kira sudah terkoneksi atau belum. Nah, ini topik yang terakhir. Oke, lanjut. Kemudian untuk mengakses di Cisco IOS ini, jadi sama seperti sistem operasi yang lain, ada 3 bagian ya, yaitu shell, kernel, dan hardware. Nah, ini sama, kernel itu apa, shell itu apa, hardware itu apa. Insya Allah kalian sudah paham ya. Kalau shell itu adalah antarmuka pengguna, berarti kalau kita misalkan kita berhadapan dengan PC kita ini, nah itulah shellnya ya. Jadi kalau misalnya saya lagi membuka PPT itu aplikasi, saya membuka Explorer itu aplikasi. Nah, si shellnya itu di bawah aplikasi itu sendiri. Nah, itu tidak nampak sebetulnya di kita ya. Nah, ini ketika kita, kenapa sih kita bisa menggunakan GUI, menggunakan CLI? Nah, ini fungsi dari si shell untuk merepresentasikan sistem operasi untuk bisa menampilkan aplikasi-aplikasi di sistem operasi tersebut. Kemudian kernel. Nah, kernel ini perantara antara hardware dengan si shell itu sendiri ya. Jadi fungsinya sama seperti driver ya. Nah, driver itu sebetulnya kumpulan dari kernel-kernel ya. Jadi karena apa kok kita bisa melakukan mencetak ya menggunakan printer, kemudian ketika kita colokan perangkat kayak USB device dan lain sebagainya. Nah, ini fungsi si kernel itu, dia akan mengkopikan dirinya si driver itu ke dalam sistem operasi ya. Jadi dicocokkan nih hardware-nya sudah sesuai atau belum. Nah, ini fungsi dari kernel. Nah, kalau hardware itu sudah pasti, yaitu bentuk fisik dari perangkat tersebut. Nah, GUI. Nah, ini GUI tampilannya seperti ini ya. Ada contohnya punyanya si Windows ini. Tampilannya ya seperti inilah tampilan dari Windows-nya, ini disebut dengan GUI. Nah, cuman GUI ini ada
ya baik GUI maupun CLI ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihan dari GUI ini sangat menarik tampilannya karena ada icon-icon grafisnya, bisa warna-warni, menu-menunya juga bisa diatur dengan leluasa ya. Nah, ini sangat dimudahkan. Dan tinggal diklik saja menggunakan mouse ya. Dan juga bisa menggunakan keyboard untuk mengetiknya. Kemudian karena GUI itu sifatnya menggunakan grafik ya dan biasanya lebih berat, maka kadang ya, nggak sering tapi terkadang itu mengalami gagal, crash ya, bahkan kadang tidak berfungsi. Ini untuk semua sistem operasi sama, baik itu Windows, Linux, Android dan lain sebagainya. Kita sering menemukan sistem operasi kita hang, crash ya, nge-lag istilahnya, itu karena kegagalan dari fitur GUI itu sendiri untuk di load ya. Nah, karena alasan inilah, jadi ketika kita berhubungan dengan perangkat-perangkat jaringan, maka lebih direkomendasikan menggunakan interface CLI ya. Karena apa? Lebih ringan dan lebih powerful istilahnya. Oke, ini kalau yang CLI tampilannya hitam biasanya. Kalau di Windows itu sama seperti di command prompt. Nah, ini bisa menggunakan mouse ya, kita bisa melihat monitornya seperti itu. Nah, ini yang sebelah kanan perbedaan dari GUI, yaitu menggunakan CLI. Ya, ini tampilannya seperti ini. Ini misalkan ini contohnya tampilan di Linux ya. Misalkan ini ada perintah ls untuk menampilkan list dari drive ataupun file yang ada di situ di dalamnya. Kemudian yang berikutnya untuk mengakses ya, metode akses. Ada 3 yang sering digunakan untuk mengakses di perangkat jaringan punyanya si Cisco ya. Walaupun tidak cuma Cisco aja, tapi kayak misalkan produk yang lain juga sebetulnya sama ya. Ada beberapa metode yang digunakan. Nah, yang pertama yaitu konsol. Konsol ini port manajemen fisik ya, yang biasanya pertama kali digunakan untuk mengakses perangkat jaringan. Kenapa konsol? Karena menggunakan kabel jenis konsol ini, kita ketika mengkomunikasikan perangkat kita dengan perangkat jaringan. Jadi perangkat kita misalkan menggunakan PC ya atau laptop, dan kita akan meremote atau kita akan mengkonfigurasi. Nah, ini tanpa harus menggunakan IP address. Jadi ketika dicolokkan, ini jenis kabelnya seperti yang ada di gambar, warna biru biasanya ya. Ini ujung port yang pertama itu berupa konektor RJ45, jenis konektor RJ45. Kemudian yang ujung yang satunya itu berupa kabel serial ya, yang bentuknya seperti port VGA. Nah, ini ketika ini yang serial ini dicolokkan ke perangkat jaringannya, misalkan switch ya. Kemudian yang RJ45 ini dicolokkan ke laptop kita misalkan. Nah, ini ketika sudah dicolokkan, itu langsung terhubung ya, terhubung dengan si perangkat tersebut ya. Tinggal kita maksudnya terhubung itu bukan berarti langsung muncul switchnya, enggak, tapi artinya ketika kita masukkan, kemudian kita buka terminal di command prompt kita, kemudian kita masuk ke dalam switch tersebut, ini terkoneksi ke dalam port berapa nih. Nah, karena serial itu bisa menggunakan COM1, COM2 dan seterusnya. Nah, ini langsung terkoneksi ya. Jadi tanpa harus menggunakan IP address, setting IP address. Karena apa? Karena perangkat pertama kali itu masih kosongan ya, belum ada IP address. Nah, sedangkan untuk metode yang kedua yaitu dengan menggunakan SSH atau Secure Shell ya. Nah, ini sangat direkomendasikan karena sifatnya dia lebih aman dibandingkan dengan telnet ataupun konsol. Kalau konsol itu menggunakan tanpa menggunakan enkripsi data atau passwordnya sangat terlihat, sedangkan dengan SSH itu sudah terenkripsi. Jadi ketika kita masukkan password itu bisa terenkripsi, bisa disembunyikan. Nah, yang ketiga ini telnet nih bedanya itu teksnya akan terlihat ya. Nah, ini berbeda
antara SSH dengan telnet. Tapi fungsi dari SSH dan telnet itu sama-sama untuk meremote. Cuman kalau SSH itu butuh IP address dan telnet juga butuh IP address. Sedangkan konsol itu tidak perlu, ya. Amannya konsol apa? Amannya konsol itu ketika kita mau mengakses harus ketemu dengan perangkat itu langsung, gitu ya. Misalkan perangkat itu ada di depan saya, ada di samping saya, itu harus secara langsung ketemu ibaratnya, karena harus dicolokkan kabel secara langsung ke perangkat tersebut. Sedangkan untuk SSH dan telnet itu tidak langsung. Artinya ketika saya punya perangkat di kampus taruhlah, kemudian saya akan meremote dari rumah, itu bisa menggunakan koneksi jaringan. Nah, karena dia menggunakan koneksi jaringan, maka dibutuhkannya IP address. Maka SSH dan telnet itu dipakai ketika sudah pernah dikonfigurasi pertama kali menggunakan metode akses konsol. Oke, yang berikutnya terminal emulator ya. Nah, ini terminal yang biasanya digunakan ketika kita akan meremote si perangkat tersebut. Baik Windows maupun Linux itu ada, kita menggunakan PuTTY ya. Nah, ini PuTTY itu salah satu aplikasi terminal untuk bisa meremote ya. Kalau kalian menggunakan Windows XP, itu biasanya kalian ketemu dengan aplikasi bawaan dari Windows itu sendiri, namanya Hyper Terminal. Itu sama fungsinya seperti PuTTY, Teratem ataupun SureCert ini. Nah, SureCert ini dipakai di Mac biasanya. Teratem itu bisa di Windows juga di Linux. PuTTY juga bisa di Linux dan juga bisa di Windows. Nah, ini contoh ya. Ini contohnya di gambar ada ketika kita memasukkan ini, di sini ada hostname atau kita bisa masukkan IP address-nya, kemudian portnya berapa. Nah, untuk port menggunakan SSH itu biasanya menggunakan port 22 ya, karena dia menggunakan protokol TCP ya. Jadi ini apa namanya, salah satu port ya. Kalau kemarin kan ada port fisik dan port logic. Nah, port logic inilah contohnya port 22 ataupun port 21 misalkan. Nah, ini nanti ketika kita masukkan IP address-nya, kita sesuaikan portnya, kita open, maka langsung terkoneksi dengan perangkat jaringan tersebut. Oke, yang berikutnya navigasi pada sistem operasi iOS ya. Nah, ini ada dua mode user ya, atau mode X. Nah, X mode ini yang pertama user X mode ya. X mode ini fungsinya ketika kita berada di user biasa. Nah, user X mode ini mengizinkan akses hanya sejumlah perintah pemantauan dasar saja. Jadi paling cuman bisa ngelihat kayak fungsi-fungsi di situ, perintah-perintah di situ apa saja, tapi terbatas. Nah, di sini contohnya diakhiri dengan simbol tanda siku lebih besar ya. Nah, atau siku tutup ya biasanya. Sedangkan yang privilege exit mode ini memungkinkan akses ke semua perintah dengan fitur-fitur yang lebih ya, dengan fitur yang ada. Ini semua perintah. Artinya ini kalau di dalam sistem operasi dia sebagai root ya. Nah, ini juga sama karena dia base-nya si Unix ya, maka lambangnya kalau root itu menggunakan lambang pagar. Ya, ini bedanya. Jadi kalau yang tanda siku tutup itu masuk dalam user X mode, kalau yang pagar itu masuk ke privilege X mode. Mode privilege ya, atau yang memiliki hak akses istimewa. Kemudian konfigurasi mode nih. Nah, ini mode konfigurasi dan juga mode subkonfigurasi ya. Maksudnya kalau yang mode konfigurasi ini ditandai dengan adanya kata config di dalam tanda kurung ya. Ini global konfigurasi digunakan untuk mengakses opsi konfigurasi pada perangkat. Ini global, secara global. Jadi ketika
kita pertama kali mengakses perangkat contohnya switch, maka munculnya seperti ini ya. Ini contohnya router switch, ada tanda siku tutup dan ada tanda pagar. Ketika siku tutup itu kita belum masuk sebagai privilege ya atau root. Nah, untuk bisa mengaksesnya kita bisa menggunakan perintah enable misalkan. Kemudian kalau sudah, maka baru berubah nih, yang tadinya tanda siku berubah menjadi tanda pagar. Nah, kalau sudah, kita mau masuk ke dalam global konfigurasi dengan memasukkan suatu perintah ya, configure terminal misalkan, nanti masuk ke dalam config itu sendiri. Kemudian ada mode line konfigurasi. Nah, ini disebut dengan sub konfigurasi mode ya. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam config, kemudian kita masuk ke subnya, maka ditandai dengan config min line. Ini ketika kita masuk ke line konfigurasi. Kemudian kalau kita masuk ke interface konfigurasi, maka ditandai dengan config min if, artinya config pada interface itu ya. Nah, ini line ini digunakan untuk mengkonfigurasi akses konsol tadi ya, kemudian SSH, telnet ataupun auxiliary. Nah, ini kalau yang interface ini biasanya dipakai untuk mengkonfigurasi port switch ataupun router ataupun interface di router untuk menambahkan atau memasukkan IP address biasanya. Nah, ini bagaimana caranya ketika kita masuk ke privilege ya. Kalau tadi dari kurung siku ya, untuk mengakses ke dalam privilege gunakan perintah enable ya. Enable ini apa namanya, keliru ya, ini D-nya hilang ya harusnya, enable nih. Nah, ketika sudah masukkan dengan perintah enable, maka dia berubah menjadi tanda pagar ya. Kemudian ketika kita masuk ke dalam config ya, ini ketik configure terminal ya, configure terminal ya, ini kalau kita masuk ke dalam global konfigurasi. Dan ketika kita ingin masuk ke dalam line konfigurasi, misalkan di sini line konsol ya, nah kita cukup menggunakan perintah line console 0 ya, line spasi konsol spasi 0. Ketika kita enter maka menjadi config min line. Nah, kita bisa menggunakan perintah exit untuk kembali ke mode sebelumnya ya, atau keluar ya. Ini contoh yang pertama, ini ketika sudah masuk dalam ke dalam config nih, ketik exit maka keluar menjadi ke dalam mode privilege. Ini kalau di sini diketik exit lagi, maka yang tadinya pagar menjadi siku. Dan ini misalkan sudah masuk ke dalam line console 0, ketik exit maka dia berubah keluar menjadi ke dalam global config ya. Oke. Ini contohnya ya. Nah, kita juga bisa keluar ya, keluar dari misalnya dari line console nih, selain menggunakan exit, kita juga bisa menggunakan end ya. Cuman bedanya kalau exit itu satu langkah ya. Jadi misalkan tadi dari config min line, kemudian exit jadi masuk ke config, exit lagi masuk ke privilege, exit lagi masuk ke user biasa. Nah, kalau menggunakan perintah end ini, maka langsung masuk ke privilege langsung ya. Mau kita dari sub config, dari sub config yang ada, ketika kita ketikkan perintah end, maka dia langsung beralih ke privilege mode. Nah, ini kita juga bisa menggunakan kombinasi Ctrl plus Z ya. Ctrl Z. Kalau menghentikan biasanya itu menggunakan Ctrl C ya. Ini contohnya. Kemudian struktur perintah. Nah, ini di iOS ini secara basic ini ada
dua istilah ya, yaitu keyword dan argumen. Nah, ini keywordnya apa? Ini contohnya strukturnya ada switch, ini prompt atau nama dari perangkatnya, kemudian show ini commandnya atau perintahnya, kemudian diikuti dengan spasi, kemudian IP spasi protokol, ini keywordnya atau argumennya. Jadi IP, nah itu keywordnya. Nah, kita bisa menambahkan argumen di belakangnya menggunakan protokol misalkan. Nah, itu contoh perintah show IP protocols atau ping spasi diikuti dengan IP address. Nah, ini juga argumen ya. Jadi misalkan ping itu perintahnya, kemudian argumennya apa? Argumen dari ping. Karena ketika kita melakukan dengan show saja juga nanti akan memunculkan kayak ambigu ya, banyak arti, maka kita harus menambahkan keyword atau argumen di belakangnya. Kemudian pengecekan sintak. Nah, perintah untuk pengecekan sintak ini ada menggunakan huruf tebal ya, miring, kemudian tanda kurung siku ya, tanda kurung kurawal nih ya. Ini juga bisa digunakan. Nah, ini ketika kita menggunakan secara kombinasi, misalkan ada perintah-perintah tracer nih. Nah, ini kayak statik nih, apa saja saya ingin lihat nih, statik kemudian time-nya berapa, tipenya apa, nih bisa menggunakan kombinasi seperti itu. Ini untuk mengecek ya. Nah, ini contohnya sintak perintah menyediakan pola atau format yang harus digunakan ya. Nah, contohnya perintah ping dan argumen yang ditentukan ya. Ini ping, kemudian diikuti argumennya misalkan IP-nya 10.10.10.5. Kemudian tracer route. Tracer route ini fungsinya ketika kita mau melihat nih. Misalkan saya mau mengakses halamannya si Cisco ya. Trace route kemudian Cisco bisa, atau tracer route misalkan IP address itu juga bisa. Nanti kita akan ngetrace ya. Oh, ternyata ketika kita mengakses halaman si Cisco ini lewat IP mana saja. Nah, itu biasanya bisa dilihat di situ. Ini contoh pengecekan sintak ya. Dan di iOS ini juga ada fitur bantuan di mana ketika kita bingung atau kita lupa perintahnya, kita cukup menambahkan tanda tanya ya. Misalkan ping, ketika kita tanda tanya, ping spasi tanda tanya maksudnya, maka di situ akan ada deskripsi dari perintah tersebut ya. Ping, suatu kata yang dia isinya nanti bisa alamat tujuan atau nama dari perangkat tujuan. Nah, oh ternyata ping itu fungsinya untuk ketika kita mau melakukan ngeping, oh berarti ping ini ternyata isinya harusnya tuh alamat tujuan atau nama dari perangkat tujuan. Nah, seperti itu contohnya ya. Nanti berarti ping spasi alamat tujuan atau host name tujuan. Ini fungsi bantuan di dalam iOS ya. Kemudian perintah syntax check ini juga misalkan ketika kita memasukkan perintah ini interface spasi fast ethernet 0/1. Nah, ini akan ada tanda marker pangkat ya. Nah, oh berarti ini salah nih, invalid input. Artinya apa? Bisa jadi salah ini salah katanya atau hurufnya, bisa juga salah penempatannya. Nah, kalau di sini apa salahnya? Nah, ini salah karena penempatannya. Interface fast ethernet. Ini bukan dari F-nya yang keliru, tapi penempatan salah. Harusnya di dalam global konfigurasi misalkan. Nah, ini contoh dari fungsi dari
bantuan yang ada di dalam iOS. Kemudian penggunaan hotkey ya atau shortcut. Nah, hotkey di sini ketika kita mau menulis ya, configure. Nah, ternyata cukup kita tulis CON, maka di sini memiliki arti yang ambigu. Kenapa? Karena ketika kita ngetik CON ternyata ada dua perintah, misalkan ada perintah configure dan ada perintah connect. Maka di sini si sistem operasi di sini memberikan peringatan, ting, oh ternyata salah nih, ambigu. Maka kita bisa ditambahkan CON spasi atau CON tanda tanya. Nah, ini CON spasi tanda tanya atau CON tanda tanya. Maka di situ akan muncul perintahnya configure atau connect ya. Kemudian hotkey ya, hotkey atau shortcut di sini fungsinya selain adanya notifikasi bahwa ternyata ada berapa perintah yang ada atau ambigu ini perintah ambigu, kita juga bisa menyingkat perintah yang digunakan. Contohnya di sini kita akan menuliskan kata configure ya, maka kita cukup bisa menggunakan kata conf ya, conf ya, conf. Nah, ini juga bisa. Jadi conf ini mewakili configure ya, karena connect itu kan CONN maksudnya ya. Nah, ini kita juga bisa masuk ke dalam configure terminal ya. Kalau secara lengkap itu tulisannya configure terminal. Nah, tapi kita juga bisa mempercepat dengan cukup mengetikkan CONF spasi T. Ini juga bisa langsung masuk ke dalam global konfigurasi. Nah, ini kalau ini contohnya di bawah ini ya, CONF spasi T, maka dia masuk ke dalam global configure. Oke, yang berikutnya ada tabulasi ya, tab. Tab ini fungsinya untuk melengkapi perintah ya yang kita masukkan. Misalkan kita memasukkan CONF, nah, kemudian kita tekan kita tekan tabulasi, maka dia akan nulis dengan sendirinya. Nah, ini fungsi dari sistem operasi ya, biasanya Unix ya, turunan itu biasanya akan memudahkan kita untuk mempercepat mengetik ya. Ya, ini baik di iOS-nya si Cisco maupun Linux ya, itu sama. Windows juga sepertinya sama juga. Kemudian backspace ya, ini menghapus karakter ke sebelah kiri ya, ini sama ya, fungsi untuk menghapus. Kemudian ada left arrow, ini tanda panah ke kiri, atau Ctrl B. Ini untuk memindahkan kursor satu karakter ke kiri. Jadi ya tinggal geser gitu misalkan. Atau tanda panah ke kanan, ke atas dan ke bawah. Ini bedanya, kalau yang ke atas itu biasanya untuk melihat riwayat perintah yang pernah kita ketik. Misalkan tadi saya mengetik enable ya, ketika di enter itu kan hilang nih karena sudah berubah ke dalam perintah yang diinginkan. Nah, kalau kita menggunakan tanda panah ke atas, maka itu akan muncul lagi ya, enable-nya akan muncul lagi. Nah, itu tinggal kita enter lagi misalkan ya. Nah, ini contoh saja. Ini baik di iOS, Linux, Windows juga sama ya. Jadi untuk ibaratnya melihat history atau perintah yang terakhir atau terbaru dijalankan. Kalau kita mau melihat perintah sebelumnya lagi, tinggal di anak panah lagi ya, ke atas. Nah, itu akan melihat history dari perintah-perintah yang kita masukkan. Oke, yang berikutnya ini ada kata more ya. Nah, ini ketika kita menggunakan perintah help ya, tanda tanya misalkan, maka kalau kita menggunakan mode teks itu kan akan kepotong ya. Kepotong karena apa? Karena saking banyaknya misalkan. Nah, ini untuk bisa ngelihat fungsi-fungsi atau perintah-perintah yang ada,
kita bisa menggunakan tombol enter di keyboard atau spasi ya. Kalau yang enter itu misalkan ini ada, taruhlah ada 10 baris, ternyata yang terlihat masih 5. Kalau di enter 1 maka 6-nya muncul, enter lagi 7-nya muncul, enter lagi 8-nya muncul. Ini satu-satu. Tapi kalau kita tekan spasi langsung, maka dia langsung dret, semuanya akan muncul. Nah ini, cuman kadang kita harus nge-scroll ya. Kalau kita nggak pakai mouse ya harus menggunakan biasanya page up, page down. Nah seperti itu ya. Oke, ini contoh dari hotkey ataupun shortcut ya. Kemudian basic konfigurasi device name. Nah ini kita bisa memberikan nama secara logis ya, secara logik. Di sini misalkan ada perangkat switch, kemudian saya ingin kasih nama switch itu switch 1, switch lantai 1 misalkan. Nah ini menggunakan perintah hostname ya. Ini caranya. Masuk ke dalam global konfigurasi, yaitu di perintah configure terminal, enter, maka kita masuk ke dalam switch config. Nah untuk memberikan nama atau mengganti nama switch ini menggunakan perintah hostname spasi namanya, contohnya sw min floor min 1. Nah nanti ketika di enter maka switch di sini akan berubah menjadi sw min floor min 1. Ini untuk mengubah namanya ya. Karena secara default itu nama perangkat itu sesuai dengan perangkat tersebut. Contohnya perangkatnya switch, maka namanya ya switch. Router namanya ya router. Ini contoh memberikan nama pada perangkat tersebut secara logik. Nah, namun ketika kita akan memberikan nama ada beberapa aturan ya. Yang pertama diawali dengan huruf. Nah, ini nama ini harus diawali dengan huruf. Kemudian tidak boleh menggunakan spasi. Misalkan namanya SW spasi 1. Nah, ini nggak bisa ya. Kemudian diakhiri dengan huruf atau angka. Ini boleh huruf atau angka. Misalkan tadi namanya switch, berarti kan diakhiri dengan huruf. Floor min 1 diakhiri dengan angka. Atau juga diakhiri dengan tanda penghubung ya. Nah, ini juga bisa. Nah, ini intinya tidak boleh menggunakan spasi, boleh diawali harus diawali dengan huruf dan bisa menggunakan huruf, angka ataupun tanda hubung. Kemudian aturan yang berikutnya itu panjangnya kurang dari 64 karakter. Nah, ini karena kalau sampai 64 lebih nah itu error biasanya. Kalau 64 juga terlalu panjangan ya untuk memberikan nama suatu perangkat. Nah, ini kalau misalnya kita mau menghapus ya, ini lupa nih, kalau misalnya mau menghapus secara default lagi cukup no hostname, maka dia akan balik ke awal ya, ke nama awal. Misalkan switch ya namanya menjadi switch. Kemudian penggunaan password ya. Penggunaan kata sandi yang lemah atau mudah ditebak adalah masalah di keamanan. Jadi kemarin sudah membahas masalah keamanan, ya salah satunya menggunakan password ya. Nah, password ini harus aman bagaimana? Ya menggunakan kombinasi-kombinasi yang ada, minimal ada 8 karakter ya. Menggunakan kombinasi huruf besar atau huruf kecil, bisa menggunakan angka atau karakter-karakter khusus ya, seperti ada pagar, dolar ya, atau misalkan 1 2 3 ABC 3 4 5. Nah, misalnya seperti itu. Nah, untuk mengamankan, hindari menggunakan kata sandi yang sama untuk semua perangkat ya. Karena satu kebobolan ya nanti kebobolan semua gitu ya. Kemudian jangan menggunakan kata-kata yang umum yang mudah ditebak ya. Contohnya misalkan mentang-mentang suka dengan kampus kita, passwordnya PNC semua. Nah, itu. Switch PNC switch misalkan. Atau yang sering ditebak itu kalian tuh sukanya apa nih? Nah, atau
cowok kalian siapa nih, cewek kalian siapa nih, nah tanggal lahirnya apa nih, berapa nih. Nah itu yang gampang ditebak ya. Semua perangkat jaringan harus membatasi hak akses administratif dalam mengamankan baik hak istimewa seperti di dalam privilege ataupun pengguna biasa, yaitu user X ya. Untuk pemberian ini kita juga bisa membatasi akses seperti akses jarak jauh ya, yaitu menggunakan contohnya menggunakan telnet ataupun SSH tadi. Nah, kita juga bisa batasi ya. Jadi ibaratnya ada pembatasan secara berlapis ya. Masuk konsol dibatasi, masuk line dibatasi, telnet dibatasi, SSH juga dibatasi. Nah, ini cara mengamankan suatu perangkat. Cuman tadi harus diingat ya. Kemudian yang berikutnya cara mengkonfigurasi password. Untuk akses di user ya, atau user biasa, ini user X mode ini, karena pertama kali kita masuk ke dalam perangkat itu masuk sebagai user biasa, maka kita bisa membatasi di dalam line konsolnya. Nah, line konsol ini ketika kita mencolokkan tadi ya, kabel jenis konsol. Nah, ini ketika dicolokin nanti akan muncul, kalau kita masuk harus munculkan password. Nah, ini fungsi dari pembatasan di line konsol ini. Nah, line konsol ini biasanya untuk perintahnya karena dia hanya satu line ya, satu line di perangkat, maka perintahnya line konsol 0. Artinya hanya satu pintu. Satu jalur. Nah, line konsol 0. Kemudian perintahnya konfigur terminal nih, masuk ke dalam global konfigurasi, kemudian masuk ke line konsol 0, kemudian masukkan password, perintah password ya. Perintahnya password spasi nama passwordnya. Jadi password yang pertama ini contohnya ini perintahnya untuk men-set password. Cisco ini passwordnya, berarti passwordnya Cisco, passwordnya kelas ya, misal passwordnya saya, dan seterusnya. Kemudian setelah di set ini password spasi Cisco, kita enter, maka fungsi ini belum bisa bekerja sebelum kita ketikkan perintah login. Nah, kita ketik perintah login, enter, maka ini baru bisa bekerja password tersebut ya. Jadi kalau cuman setting password saja ibaratnya belum aktif ya. Nah, untuk mengaktifkan ketik perintah login. Kemudian kita juga bisa membatasi di dalam akses privilege ya. Nah, ini menggunakan perintah enable script. Nah, jadi misalkan nih ada line konsol 0 password Cisco ya, kemudian ada enable script class, maka yang nanti dipakai itu password kelasnya. Yang pertama maksudnya yang lebih tinggi itu untuk password, yaitu menggunakan enable scriptnya tadi. Ya, nanti kalau pas sampai ini waktunya cukup nanti kita coba ya. Oke, yang kemudian mengamankan nih fitur baris line ya, atau tadi akses menggunakan line ya, kabel misalkan. Ini line ini tadi ada dua, line konsol dan line VTY. Nah, ini line konsol itu karena dia satu jalur saja, maka line konsol 0. Sedang karena VTY ini ada 16 jalur ya, maka perintahnya line VTY 0 spasi 15, artinya ke 16 jalur itu dibuka semua. Nah, nanti kita bisa batasi line VTY 0 spasi 4 misalkan ya. Berarti cuma ada 5 jalur yang kita batasi. Nah, kalau line VTY 0 sampai 15 berarti 16 jalur ini dibatasi ya. Maksudnya dibatasi, dikasih passwordnya ya di line tersebut ya. Jadi misalkan tadi ada 15, ternyata saya line VTY 0 spasi 4, berarti hanya 5 saja ya, 0 sampai 4 saja yang dikasih password. Berarti ibaratnya 6 sampai 15 itu masih bolong ya, belum ada passwordnya, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau kita ingin membatasi semua, berarti line VTY 0 spasi 15, berarti ke 16 jalur VTY ini dikasih password semua.
Ini juga sama, perintahnya password Cisco, kemudian diketik login. Nah ini pemberian password di fitur LAN ya. Tadi ada LAN console dan LAN VTY. LAN console itu kalau kita masuk dengan kabel jenis konsol, cuman satu kabel. Tapi kalau LAN VTY itu bisa menggunakan jenis kabel UTP. Nah ini kan banyak nih, port-portnya banyak. Jadi berarti ada switch ini, ada switch untuk port konsolnya, karena dia cuma satu ya berarti LAN konsol 0. Karena switch itu ada beberapa port ya, bisa sampai 12, 24. Nah ini menggunakan LAN VTY. Kemudian kita juga bisa melakukan enkripsi password ya. Kalau ini masih berupa plain text ya, Cisco class ini kan masih plain text terlihat. Nah kita bisa membuat menggunakan fitur enkripsi ini ya. Nah ini caranya. Kalau sudah masuk dalam global konfigurasi, kita ketikkan perintah service spasi password encryption. Nah maka semua password yang sudah kita set sebelumnya akan terenkripsi semua. Tadi yang pertama kan password di dalam LAN console kan Cisco ya, maka di situ kita bisa ngelihat ya. Nah ini dengan perintah show running config, yang tadinya LAN console 0 itu passwordnya Cisco berubah menjadi 094F471A1A0A. Nah ini sebenarnya dia tulisannya Cisco di dalamnya. Kemudian yang tadi LAN VTY 0 sampai 15 ya, atau di sini contohnya 0 sampai 4. Nah ini passwordnya tadinya kelas, nah berubah menjadi seperti itu. Nah ini semua password yang ada sudah terenkripsi semua ya. Nah untuk melihat passwordnya ini tadi menggunakan perintah show spasi running spasi config. Artinya kita melihat konfigurasi yang sedang berjalan ya. Kemudian memberikan pesan message di awal ya. Maksudnya ini ketika ada orang yang nakal dicolokin, tiba-tiba muncul peringatan. Wah, selain admin dilarang masuk ya. Nah ini menggunakan perintah banner mod ya, atau banner MOTD ini. Nah caranya kita cukup ketikkan banner MOTD, banner mod ini spasi pagar, kemudian di dalamnya isi pesannya, kemudian diakhiri dengan pagar. Jadi tanda pagar ini untuk mengapit pesan tersebut ya. Nah ini juga harus hati-hati ketika kalian nanti ujian ya, misal praktikum, ada ujian praktikum, kemudian disuruh mengisi banner MOTD ini, ternyata harus sama ya persisnya. Ini harus benar-benar A-nya kapital ya, harus kapital ya, aksesnya kapital, harus kapital. Jadi tidak boleh sembarangan. Nah ini tergantung dari soal ya. Kalau soalnya yang penting dikasih banner ya cukup high saja udah jadi, nilainya sudah muncul ya. Nah, ini contohnya ketika kita pasang banner MOTD ini, maka ketika kita masukkan tekan enter, maka muncul tuh notifikasi authorized access only ya. Nah ini contohnya. Kemudian menyimpan konfigurasi. Nah cara menyimpannya cukup mudah ya. Jadi ada dua file system yang menyimpan konfigurasi di perangkat ya. Yang pertama adalah startup config dan running config. Startup config itu startup berarti di awal. Berarti konfigurasi ini dia akan diakses di awal pertama kali perangkat itu dinyalakan. Ya. Dan disimpan di mana? Di dalam NVRAM. NVRAM ini ibaratnya hard disk kita. Ya. Kalau kita menggunakan laptop itu di hard disk itu NVRAM-nya sih perangkat switch ataupun routernya si Cisco. Nah, ini disimpan di NVRAM. Nah, NVRAM ini dia sifatnya dia permanen. Jadi ketika si perangkat itu melakukan booting, shutdown, maka tidak akan hilang. Ya. Karena dia tersimpan di dalam NVRAM. Sedangkan running config ini disimpan di dalam RAM. Ya.
Jadi karena RAM itu sifatnya temporary, maka ketika sistem itu booting ulang atau nge-reboot kemudian atau shutdown, mati, maka konfigurasi itu akan hilang. Ini apa namanya, disimpan di dalam RAM ya, yaitu running config, yaitu konfigurasi yang sedang berjalan. Contohnya ketika saya tadi memberikan nama hostname, misalkan tadinya switch, saya ganti hostname spasi switch lantai 1. Maka kalau saya belum menyimpan di NVRAM, walaupun situ sudah banyak nih ya, ternyata tiba-tiba switchnya tuh ngerestart sendiri. Dan maka akan hilang semua konfigurasi yang sudah kita ketikkan, kita config. Nah, untuk bisa menyimpan ya kita harus disimpan ke dalam startup config. Nah, untuk menyimpannya dengan perintah copy spasi running min config spasi startup min config. Artinya mengcopy, menyalin konfigurasi yang sedang berjalan di konfigurasi yang dijalankan pertama kali perangkat itu dinyalakan atau di startupnya. Jadi mengcopy konfigurasi-konfigurasi yang sudah dijalankan tadi, yang lagi berjalan maksudnya ya, di mana di dalam file startup config-nya. Nah, untuk menyimpan ini kita butuh akses sebagai privilege aksesnya ya. Nah, ini sebagai administratornya ibaratnya ya. Nah, ini. Maka kalau sudah ya dia akan tersimpan. Ini contohnya kalau apa namanya belum adanya apa namanya tuh file di dalam startupnya, maka masih kosong misalkan. Nanti kalau sudah, nanti akan berubah. Nah, ini contohnya misalkan aja. Nah, ini kalau sudah nih ya, ternyata ini contohnya ini nih. Nah, ini ternyata kok apa namanya ketika sudah disimpan nih, dilihat kemudian disimpan, ternyata di sini belum berubah nih. Bisa jadi karena perangkatnya masih ngeloadnya lama. Nah, kita bisa dilakukan reload ya. Kita reload, tek, kemudian dinyala lagi. Kita lihat nih. Nah, nanti muncul atau tidak. Ya. Nah, kita juga bisa menghapus konfigurasi di dalam startup config ini menggunakan perintah erase ya. Ini menghapus apa file-file yang hasil konfigurasi di dalam startup config-nya. Oke. Kemudian ini apa namanya cara mengakses ya. Kemudian tadi terminal emulator ini. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan file konfigurasi ke dalam bentuk lain. Jadi misalkan saya nih sudah melakukan konfigurasi di switch ya, ternyata karena ada 10 switch ya, kan lupa nih. Nah, maka kita bisa menyimpan lognya di mana di dalam PC kita dalam bentuk teks ya. Nah, ini contohnya kalau menggunakan putih ini kita bisa menyimpan semua sesi yang ada, kemudian kita disimpan semuanya di dalam file namanya my switch log. Nah, ini untuk menyimpan hasil konfigurasi yang ada di perangkat switch, disimpan di dalam PC kita misalkan. Ini contoh supaya tidak lupa. Siapa tahu nanti kita akan mengupload lagi ya. Nah, ini juga yang teks ini kita bisa merubah sebetulnya di dalamnya. Bisa melakukan modifikasi dan tinggal dimasukkan lagi atau di upload ulang ke dalam perangkat tersebut. Jadi ibaratnya ketika kita mau melakukan konfigurasi switch itu tidak harus langsung di switchnya ya. Nah, nanti fungsi dari paket tracer itu sama. Ketika kita menggunakan paket tracer, kemudian kita tambahkan perangkat-perangkat di dalamnya dengan versi yang sama dengan perangkat yang kita miliki, kita melakukan konfigurasi di situ, kita simpan filenya, file konfigurasinya, kemudian hasil itu kita upload atau kita masukkan, kita injek ke perangkat secara realnya, itu bisa ya. Jadi fungsi dari paket tracer itu, wah ini konfigurasi udah oke nih. Nah, tinggal kalian bawa ibaratnya hasil konfigurasi itu
kemudian kalian masukkan ke dalam perangkat secara realnya, kita masukkan secara inject ya ibaratnya. Nanti seret di yang tadi switch yang masih kosong akan terisi dengan konfigurasi yang sudah kita buat tadi. Oke, ini untuk paket tracernya. Kita coba menggunakan perintah secara defaultnya ya di switch, kemudian perintah dasar kayak tadi hostname, penggunaan banner, menyimpan ya. Kemudian nanti kalau di kalian bisa download di file di Cisco-nya. Misalnya ada dua switch di situ, ya kalian konfigurasi dua-duanya ya misalkan. Kemudian ini menyimpan hasilnya. Nah, ini port dan addressing. Ini kalau kita masukkan di PC kita ya. Nah, masukkan di IP di PC kita. Ini contoh menggunakan IP versi 4 ya. Ini IP versi 4 ini IP jenis versi yang sudah sangat banyak digunakan sampai akhirnya hampir punah ya untuk yang publik ya. Nah, makanya sekarang sudah muncul IP versi 6, di mana struktur alamat IP versi 4 ini dinotasi dengan bilangan desimal ya, dengan dibagi menjadi 4 oktet ya. Oktet pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, masing-masing oktet ini dipisahkan dengan tanda titik atau dot ya. Nilai desimal ini mulai dari 0 sampai dengan 255. Nah, ini untuk pemberian IP address, subnet mask maupun default gateway. Nah, IP versi 4 ini dia nilainya 32 bit ya. Jadi berarti 32 dibagi 4, masing-masing ada 8 bit ya. Jadi oktet pertama ada 8 bit, oktet kedua 8 bit, dan seterusnya sampai dengan 32 bit. Nah, keempat oktet ini itu untuk membedakan mana oktet yang masuk dalam jaringan network atau biasanya disebut dengan network portion, dan yang oktet berikutnya itu disebut dengan host portion atau bagian dari hostnya. Nah, pembagian oktet ini nanti dibedakan berdasarkan kelas dari IP address tersebut. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D misalkan ya. Tapi yang sering digunakan ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Untuk kelas A itu oktet pertama itu network portion. Untuk oktet kedua, ketiga, 4 itu host portion. Sedangkan kelas B, oktet 1 dan 2 itu network portion, dan oktet ketiga dan 4 itu host portion. Sedangkan kelas C itu 1, 2, 3 itu network portion, dan kalau oktet yang keempat itu adalah host portion. Nah, ini fungsinya untuk apa? Pembedaan antara oktet yang ada di sini, host dan network, ini untuk dipakai sebagai pembagian IP nantinya. Jadi semakin banyak atau semakin sedikit host ataupun networknya nanti akan mempengaruhi jumlah dari IP yang digunakan. Contoh kelas A, networknya berarti cuma 1 oktet ya. Berarti di situ cuma 1 oktet, berarti tinggal dikalikan aja. Oh, ternyata oktet 2, 3, 4 itu host semua, berarti logikanya berarti banyak sekali host yang bisa ditampung dalam 1 oktet tersebut. Nah, kelas B berarti imbang ya, 22 misalkan. Sedangkan kelas C kebalikannya dari kelas A. Kelas C itu berarti semakin banyak network yang terbentuk, tapi masing-masing network itu hanya sedikit saja daya tampung hostnya. Nah, itu nanti ada rumusnya kalau kita masuk ke dalam pengalamatan IP address ya, atau nanti. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu default gateway. Default gateway ini adalah IP router sebetulnya ya. Jadi kalau kalian memasukkan IP address, subnet mask, kemudian default gateway,
Nah, IP yang contohnya di sini 192.168.1.1 itu adalah IP si router ya. Nah, fungsi untuk apa? Namanya juga gateway. Gateway itu berarti gerbang penghubung. Jadi yang menghubungkan antara jaringan kita, jaringan lokal dengan jaringan luar sana itulah si router. Jadi berapa default gateway-nya? Berarti berapa IP router tersebut. Nah, default gateway itu bisa banyak ya. Artinya si router itu bisa menampung banyak default gateway. Tergantung dari port yang dimiliki oleh si router tersebut. Contoh, saya punya router ada 4 port. Ya berarti default gateway-nya bisa 4 default gateway untuk menangani masing-masing jaringan di dalamnya. Oke, yang berikutnya IP versi 6. Nah, ini 64 bit ya. Kemudian 64 bit. 128 bit maksudnya ya. Maaf. 128 bit. Nah, ini si IP versi 6 ini ditandai dengan menggunakan bilangan heksadesimal ya. Kemudian kalau tadi versi 4 itu bisa dengan tanda titik 1, kalau yang versi 6 ditandai dengan titik 2 ya. Bukan petik 2 tapi titik 2. Nah, ini kita masih jarang menggunakan ya, karena kita belajar untuk versi 4 aja masih susah ya. Apalagi harus belajar versi 6. Dan kita masih banyak juga menggunakan versi 4 ya, karena jaringan kita masih sedikit, hostnya masih sedikit. Kemudian yang berikutnya interface ya. Interface ini ketika kita mau menghubungkan kabel ke dalam perangkat, nah masuk ke port berapa, nah itu nanti di port tersebut ada namanya interface-nya berapa ya. Nah, ini tergantung dari media yang digunakan, apa menggunakan jenis kabel ya, kabel tembaga seperti kabel STP, UTP ya. Kemudian ada serat optik di sini, fiber optik, dan mungkin juga ada kabel jenis koaksial. Nah, ini atau mungkin nanti untuk menggunakan koneksi menggunakan wireless. Nah, ini juga masing-masing memiliki interface-nya. Kemudian bagaimana cara memasukkan IP address? Nah, nih. Kalau tadi IP address contohnya di PC, ini contohnya di Windows ya. Ya, kalian tinggal masuk ke dalam control panelnya, network sharing center. Kemudian kita mengubah dari updater settingnya, masuk ke dalam local area connectionnya, udah jadi. Kemudian tinggal masukkan IP-nya. Oke. Nah, ini gampang lah ya. Begitu juga untuk yang versi 6. Nah, ini berbeda sedikit di fitur ini ya. Nah, kalau 6 itu nanti tergantung dari si PC-nya atau OS-nya, dia sudah kompatibel dengan versi 6 atau belum. Biasanya ada 2 di situ ya. Kemudian kita juga bisa memasukkan IP address secara otomatis menggunakan perintah yang ada, yaitu menggunakan DHCP. Untuk memasukkan DHCP secara otomatis kita cukup memilih fitur yang di atas ya. Kalau tadi menggunakan yang bawah ini yang use the following IP address. Nah, untuk yang DHCP tinggal yang di atas. Kemudian untuk karena setting menggunakan DHCP, biasanya untuk DNS di bawahnya juga dia akan mengikuti ya. Nah, DNS ini opsional ya. Kita bisa memasukkan ataupun tidak. Oke, kemudian yang berikutnya perintah untuk yang virtual interface ya. Nah, di dalam switch itu ada disebut dengan virtual interface, yaitu interface secara virtual. Nah, biasanya disebut dengan VLAN ya, virtual LAN. Jadi fungsinya ibaratnya LAN di dalam LAN itu sendiri. Jadi kalau kita membuat jaringan LAN, kita pisah lagi LAN tersebut tapi secara virtual. Nah, ini menggunakan VLAN ya. VLAN di sini salah satu interface yang ada di dalam perangkat switch terutama ya. Nah, ini sifatnya secara virtual dan kita bisa meng-create ada beberapa VLAN.
VLAN 1, VLAN 2 dan seterusnya. Secara default itu ada VLAN 1 ya. Bawaan itu sudah ada VLAN 1. Nah, ini contoh ketika kita akan memasukkan IP address di VLAN tersebut dengan perintah IP spasi address spasi IP addressnya untuk VLAN tersebut, kemudian diikuti dengan subnet masknya. Kemudian kalau sudah di enter, dan jangan lupa untuk mengaktifkan ketik perintah no shutdown. Nah, ini untuk mengaktifkan interface tersebut. Jadi secara default interface yang ada dalam perangkat-perangkat itu mati semua. Ketika sudah dicolokin, walaupun sudah ada tanda kedip-kedip misalkan ya, tapi secara fisik dia sudah nyala, secara logiknya dia masih mati. Dengan alasan apa? Untuk mengamankan. Jadi tidak sembarangan orang tuh bisa mengaktifkan ya, itu tujuannya. Jadi secara default itu mati semua. Maka untuk mengaktifkan perintahnya no shutdown. Oke, kemudian yang berikutnya kalian juga bisa menggunakan paket tracer. Ini mengkonfigurasi di dua switch ya, ada dua PC dan masing-masing ada manajemen di interface-nya. Kayak tadi ada VLAN 1 misalkan dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya memverifikasi koneksi ya. Nah, ini bisa atau tidaknya nanti tinggal di ping ya. Baik, itu saja penjelasan yang sangat cepat ya, yang tidak menjelaskan ya sebetulnya. Hanya ngobrol saja.